Saudaraku, kita bicara lagi tentang Daud. Kita telah berkali-kali memperhatikan, mengamati, dan juga memahami bagaimana Daud menaruh harapan penuh kepada Tuhan dan juga mewujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya ketergantungannya kepada Tuhan jelas. Bahkan juga dia menganjurkan, menyarankan untuk semua orang agar menaruh harap pada Tuhan, karena Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Dan Daud merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam setiap waktu mengalami kesulitan demi kesulitan, membebaskan, melepaskan, mengangkat, menyelamatkan, dilakukan oleh Tuhan terhadap Daud. Ini pengalaman hidup yang konkret, yang nyata itu kemudian menjadi nilai-nilai hidup dalam Daud, hingga ia menganjurkan, menyarankan, dan juga meminta kita semua supaya menaruh harap hanya kepada Tuhan. Alasannya jelas, Tuhan itu setia, Tuhan itu kasih setia. Kesetiaan, kasih sayang Tuhan tidak berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi bergantung selalu dalam harap selalu pada Tuhan, tidak akan pernah menyesal. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, pertolongannya selalu tepat pada waktu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan hidup kita. Nah, ketika Daud tahu posisinya, siapakah dia dalam hubungannya dengan Tuhan, betapapun ia itu seorang raja, mempunyai kekuatan dan kekuasaan, mempunyai prajurit yang begitu banyak, namun pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan itu membuat Daud mengembangkan sikap hidup yang mestinya kita tiru, yaitu dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ini memberitahukan kepada kita sikap hidup yang mestinya dimiliki oleh setiap orang, yang harapan penuhnya itu pada Tuhan dan ketergantungan penuhnya pada Tuhan, yaitu yang berkembang dalam diri hidup orang itu menjadi rendah hati, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, dan tidak merasa diri bisa, tidak merasa diri pasti sanggup dan sebagainya. Sekalipun secara jasmani mempunyai kekuatan, secara fisik ada kekuatan, secara kekuasaan ada kekuatan, ya secara posisi ada kekuatan, namun kebergantungan kepada Tuhan itu membuat setiap sosok yang bergantung itu menjadi orang yang rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang yang menganggap perlu orang lain dan tidak merendahkan orang lain, serta tidak sombong. Nah, ini adalah sikap perilaku yang dinyatakan atau diwujud nyatakan dalam diri Daud oleh karena kebergantungan mutlak kepada Tuhan. Lalu dia juga menempatkan diri dalam hubungan dengan Tuhan itu seperti anak yang disapih yang selalu dekat dengan ibunya. Jadi ketergantungan mutlak itu jelas. Dia menyerahkan dan menggantungkan secara keseluruhan hidupnya pada Tuhan, karena kenikmatan hidupnya ada pada Tuhan dan kebahagiaan hidupnya ada pada Tuhan, kebahagiaan kesejahteraan hidupnya ada pada Tuhan, dan masa depannya juga ada pada Tuhan. Oleh karena itu ia menggambarkan dirinya seperti seorang anak yang disapih berbaring di dekat dengan ibunya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ini ketergantungan mutlak pada Tuhan yang digambarkan dengan jelas, bahwa dekat dengan ibu merupakan ketenangan dan kenyamanan jiwanya. Dekat dengan Tuhan itu merupakan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan hidupnya, kebahagiaan hidupnya. Daud mengatakan, Tuhan perlindunganku, Tuhan batu karangku, Tuhan keselamatanku, Tuhan pengharapanku, Tuhan sumber segala-galanya dalam hidupnya. Sehingga ketika Daud membawa diri di hadapan Tuhan, ia menyatakan seperti seorang anak yang dekat atau berbaring dekat dengan ibunya. Betapa nikmat dan bahagianya. Lalu dia katakan, berharaplah kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, tetapi ingat, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan jangan menjadi sombong, rendah hatilah terhadap sesamamu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.